Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel pendidikan yang siap berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Ya, liburan akan segera berakhir nih. Bapak Ibu sudah pada liburan kemana? Ada yang belum jalan-jalan ya? Sibuk dengan persiapan menyambut tahun ajaran baru? Wow, keren Bapak Ibu guru hebat. Tahun ini kita liburan ala kurmer ya. Jalan-jalannya cukup di PMM dan IKM. Tapi seru kan? Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Bagaimana sih mengajarnya nanti? Terus perangkat ajarnya apa saja ya? Aduh, rumit nggak nih? Tidak ada yang sulit dan rumit Bapak Ibu. Mau tahu apa saja dan bagaimana persiapannya? Let's go! Bersama saya, Ibu Guru Putri dari SDN Geladak Anyar 2, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, kita kupas tuntas tentang persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu guru hebat, dalam pemulihan pembelajaran, sekolah saat ini diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum mana yang akan dipilih. Sama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan pilihan ketiga, kurikulum Merdeka. 3 pilihan IKM jalur mandiri, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Mandiri ini ditentukan berdasarkan angket kesiapan tiap-tiap lembaga pendidikan. Satuan pendidikan menentukan pilihannya berdasarkan angket kesiapan IKM yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Pilihan pertama, mandiri belajar. Satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pilihan kedua, mandiri berubah. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan ketiga, mandiri berbagi. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan baik PAUD maupun kelas 1, 4, 7, dan 10. Lalu, bagaimana persiapan IKM pada tahun ajaran 2022-2023? Nah, di sini ada beberapa langkah Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, Bapak Ibu guru harus memahami garis besar kurikulum Merdeka. Kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dalam kurikulum Merdeka. Yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah pertama, untuk memahami garis besar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus tahu tentang regulasi mengenai kurikulum Merdeka yang berlaku. Kemudian, kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Pada langkah kedua, Bapak Ibu memahami pembelajaran dan asesmen. Ada panduan pembelajaran dan asesmen, di mana di dalamnya berisi tentang prinsip pembelajaran dan asesmen, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, perencanaan pembelajaran dan asesmen termasuk alur tujuan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Pada langkah ketiga, memahami pengembangan KOSP, di dalamnya terdapat panduan mengenai analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, pada langkah keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terdapat
menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa dikenal P5, kemudian mengolah asesmen dan melaporkan hasil P5, serta evaluasi dan tindak lanjut P5. Yang akan kita bahas kali ini, pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Panduan implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, ada yang namanya tanya jawab kurikulum atau buku saku. Kedua, panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau panduan pengembangan KOSP. Ketiga, panduan pembelajaran dan asesmen 2022 terbaru. Dan yang keempat, panduan penguatan proyek profil Pancasila. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, kita kenali dulu mengapa kurikulum merdeka yang digunakan. Apa sih kelebihannya? Nah, kita bahas kali ini. Pertama, kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan pastinya lebih menyenangkan. Kedua, lebih merdeka, sesuai namanya kurikulum merdeka. Artinya, bukan bebas sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu. Namun, yang pertama, peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Merdeka bagi guru dimaksudkan guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sedangkan merdeka bagi sekolah maksudnya memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan yang ketiga, kurikulum merdeka dinilai lebih relevan dan interaktif. Mengapa demikian? Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. See you, Bapak Ibu guru hebat! Tetap semangat dan bahagia!